Sampai pada saat apa ya, logika sama pikiran positif saya itu terbantahkan semua. Ternyata di bawah itu ada telapak kaki. Telapak kaki itu nggak yang pakai alas kaki ya, itu telapak kaki nyeker gini, tok 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 tok. Itu di seluruh ruang tamu saya ikutin telapak kakinya sampai dapur, bahkan sampai kamar mandi. Saya mencoba apa ya, telusuri telapak kaki, tanah merah kayak tanah kuburan gitu. Bahkan di kamar mandi itu yang sampai bikin saya merinding gitu ya, itu telapak kakinya sampai ini mas, tembok mas, di tembok, deg 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 gitu, sampai hampir apa ya, hampir nyentuh plafon gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Selamat datang kembali di Kisah Sunyi, channel horor pengungkap misteri tanpa basa-basi. Kali ini bersama saya Rohman yang akan menemani teman-teman semua. Dan pada video kali ini kita kembali lagi dengan segmen podcast horor. Pada podcast horor kali ini, Kisah Sunyi kembali lagi menghadirkan seorang narasumber yang dulunya pernah menjadi narasumber juga di Kisah Sunyi. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Mas. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum kenal, bisa dikenalkan dulu, Mas. Oke teman-teman, saya dulu pernah jadi narasumber di episode 5 kalau nggak salah ya. Nama saya Fari, panggilannya Kiwil gitu. Oke, jadi boleh disepil, Mas, cerita apa yang kali ini akan dibawakan ini, Mas? Iya, kan setelah kuliah kan saya cari kerja ya, kerja itu saya lulus kuliah 2019, terus nyari kerja dan 6 bulan lah, 6 bulan saya nganggur, dan 2020 kayaknya itu awal saya keterima kerja di Purwokerto lagi. Oh, Iya. oh ya, berarti ini cerita tentang ketika Mas Fari kembali ke Purwokerto ya? Oh Iya. iya, ya, oke. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat. Here come the story. Cerita ini dimulai itu waktu setelah saya lulus kuliah. Jadi saya lulus kuliah itu Juli tanggal 8 kalau nggak salah ya, tanggal 8. Tanggal 8 udah wisuda dan lain-lain lah gitu. Terus ya seperti mahasiswa lainnya setelah lulus itu ya pasti cari kerja, apa, apply loker di mana-mana gitu kan. Dan sebagai mahasiswa yang apa ya, agak punya selera tinggi terhadap pekerjaannya gitu kan, saya kan dulu kepengennya ya di BUMN atau enggak di PNS lah gitu kan, karena PNS udah nggak bisa karena udah tutup dan nggak bisa ngejar waktu apa mau lulusnya juga gitu, jadinya dialihkan ke BUMN gitu. Singkat cerita ya, apa, daftar-daftar BUMN lah banyak, di bank ada, di eh, apa, perusahaan obat, salah satu perusahaan yang memproduksi obat pernah di Boyolali. Terus apa namanya, banyak lah perusahaan BUMN, banyak. Terus juga eh, untuk iseng-iseng juga daftar di swasta yang masih kecil-kecil gitulah. Nah setelah 6 bulan itu, dengan idealisme saya yang pengen langsung dapat perusahaan besar, itu nggak dapat akhirnya diri saya itu mengalah, akhirnya daftar di perusahaan yang apa ya, yang ya masih kalangan startup gitulah kata orang-orang kan. Terus juga waktu dulu kan lagi ramai itu kayak bisnis 4.0 gitu-gitu kan. Jadi bisnis yang di digital gitulah. Jadi katanya ke masa depannya itu uh, banyak profesi-profesi yang dihilangkan, dan saya melihat peluang apa ya, peluang masa depan di pekerjaan ini cukup besar karena ini udah masuk di 4.0 gitu. Itu di digital marketing, itu di Purwokerto juga. Saya daftar,
Terus itu kan namanya digital marketing, aku jadi advertiser, ngiklan di Facebook Ads gitu, Meta Ads sekarang namanya kan. Dan awalnya pesimis karena belum punya pengalaman apa-apa, tapi di situ dijelaskan di persyaratan lokalnya bahwa nanti akan ada training selama sebulan kalau nggak salah, sebulan. Udah saya masuk training sebulan. Ya banyak persiapannya, beli laptop dan lain-lain lah untuk mengakomodasi pekerjaan saya. Nah, singkat cerita udah diterima lah di awal-awal 2020 berarti kan. Saya kan wisuda Juli 2019, awal-awal 2020 saya diterima itu kalau nggak salah di Februari tanggal 14 apa ya, 14 Februari gitu, aku lupa harinya sih, 14 Februari. Ya seperti biasa sebagai perantauan pasti mencari rumah untuk singgah lah, kos-kosan apa kontrakan gitu. Saya mikirnya ngontrak lagi di rumah teman saya yang dulu gitu loh. Oh, yang budenya temennya yang awal itu ya Mas ya? Iya, tapi kan dia kebetulan diterima di Semarang lah gitu, di kayak outsourcing gitu. Terus ya udah mau nggak mau saya cari-cari lagi. Terus nggak tahu ini hoki saya kedua nih. Jadi ada tante saya itu aslinya dia tinggalnya di Kalimantan, tapi dia itu ya aslinya orang Banyumas ini sih, orang Banyumas juga aslinya. Terus dia beli rumah lah di Purwokerto, tapi di Purwokerto beli rumah di salah satu perumahan elit gitu. Ya karena tante saya termasuknya orang berada lah di sana di Kalimantan. Beli rumah di salah satu perumahan elit gitu di jalan yang mengarah ke Baturaden gitu. Jadi tempatnya enak, dingin, rumahnya bagus, enak lah pokoknya. Terus dan kebetulannya itu tante saya itu bukan di Februarinya sih, jadi di Maret akhir lah, mau ke April gitu kan. Itu dia ada diutus perusahaannya untuk ke Jepang gitu. Jadi ke Jepang untuk ya kunjungan industri mungkin ya, selama 3 bulan di sana. Terus juga kebetulan juga anaknya kan kuliah di Jepang juga gitu. Jadi sekalian mau nganterin anaknya nyari-nyari kampus lah di Jepang gitu. Ya karena tahu saya lagi nyari-nyari, terus tanteku itu kebetulan rumahnya nggak ada yang nungguin karena ya daripada bayar orang lain untuk nungguin rumahnya tapi nggak terjamin aman gitu kan, takutnya orang kan ya nggak tahu orang pikiran orang kalau lihat rumah gitu kan. Jadi ya nyuruh saya buat nungguin di situ paling nggak selama 3 bulan lah. Ya aku nggak apa-apa sih, saya nggak apa-apa 3 bulan di situ sambil nyari-nyari kosan lain gitu kan. Udah singkat cerita masuk di Maret tanggal 27 masuk di situ. Rumahnya nyaman sih, nyaman kan karena itu di daerah tinggi juga ya, dataran tinggi, jadi kan rumahnya dingin ditambah itu kayak plafon langit-langitnya itu tinggi loh. Jadi nggak kayak rumah-rumah biasa yang plafonnya paling cuma 4 meter atau 5 meter gitu kan, jadi kan panas, tapi itu plafonnya dingin banget ya perumahan elit ya gitu kan, perumahan elit jadi kan enak gitu loh. Plafonnya tinggi, ada 3 kamar, jadi masuk itu langsung ruang tamu di sebelah kanan itu kamar. Terus jadi kamar depan itu bentuk L Mas, jadi ini kamar 1, ini kamar 2, dan di sini ada jendela yang langsung tembus ke halaman depan. Dan kamarnya si tanteku ini di belakang TV, jadi kan ruang tamu ada tembok, terus ada TV gede, belakang tembok itu kamar bude tante. Kamar tante ya. Ya. Dan kamar mandi itu di ini kan kamar bude tante, dan di sini itu kamar mandi, dan depannya kamar mandi itu dapur. Terus di situ di tengah-tengah antara dapur dan kamar mandi ada pintu masuk keluar ke
halaman belakang itu buat jemur dan nyuci dan lain gitulah. Terus saya lihat layoutnya, bagus ya, gitu. Bagus, enak juga tempatnya gitu. Awal-awal di situ ya nggak ada pikiran apa-apa lah, rumah bagus, rumah orang kaya, bersih banget gitu kan, bersih banget. Ya nggak ada pikiran negatif atau apapun gitulah. Sampai pada suatu hari, saya lupa setelah saya tinggal di situ berapa lama gitu. Itu setiap saya mandi itu pasti ada kecoa mati, Mas. Kecoa mati. Kalau misal kecoa mati itu kayak satu gitu kan, kan ya make sense gitulah. Mungkin saya pernah bersihin kamar mandi, terus nggak sengaja kena kecoanya, itunya obat pembersihnya. Satu mungkin itu. Tapi itu kejadian itu setiap hari, Mas. Setiap hari dan setiap saya mandi gitu loh. Kan setiap saya mandi pasti kan saya lihat kecoa, saya ambil, saya buang gitu loh. Terus sore pulang kerja ada lagi. Jadi saya ambil, saya buang. Terus gitu, Mas. Tapi yang anehnya itu kecoa di kamar mandi mati, itu logis lah, masih masuk akal buat saya kan. Tapi itu ada di setiap sisi rumah, Mas. Di dapur, di kamar, di ruang tamu, bahkan ada di semua sisi kamar pokoknya. Cuman nggak banyak sih, ya itu cuma satu dua gitu, tapi di semua sisi rumah itu ada, dan itu setiap hari, Mas. Setiap hari. Jadi kalau bersihin itu cukup effort banyak lah buat bersihin bangkai kecoanya itu. Padahal rumahnya bersih itu ya Mas ya. Bersih banget ya. Gimana ya, kayak rumah orang kaya, walaupun apa ya, walaupun jarang dirawat pun, tapi kan itu kayak kelihatan bersih kan gitu. Jadi kalau misal kita bersihin juga debu-debu atau kotorannya itu nggak terlalu banyak gitu loh. Anehnya ya itu kayak kecoa mati setiap hari gitu loh. Terus yang saya baru kerasa setelah beberapa hari juga, di situ waktu tuh kayak nggak kerasa, Mas. Jadi sering saya itu telat ngantor karena apa ya, jam 7, jam setengah 8 itu masih seperti jam setengah 6 atau jam 6 gitu loh. Jadi kayak redup gitu loh, redup, Pak. Dan yang anehnya lagi itu kan saya di blok E dan di ada masih di blok D. Blok E dan blok D kan ya otomatis berdekatan kan, berdekatan. Azan juga harus saya dengar, soalnya kan toa masjid itu kan di seluruh penjuru mata arah angin gitu kan. Sama sekali nggak dengar, Mas. Pokoknya masuk rumah sudah kayak langsung kedap gitu loh, nggak dengar apa-apa. Ya dengar azan, cuman volumenya mungkin volume 20 atau volume 15 gitu, nggak dengar gitu. Padahal nggak dipasang pengedap suara ya Mas ya rumahnya ya. Nggak ada. Jendela aja kan, jendela kan saya buka kan, kalau misal pagi sampai sore kan saya buka. Dan ya anehnya kan kalau misal ada apa ya, ada jendela atau ventilasi yang cukup besar yang memungkinkan angin itu masuk, itu kan harusnya kan suara juga masuk, apalagi itu suara pakai toa, dan kayak cuma beda RT doang gitu loh, itu bisa nggak denger gitu loh kan. Anehnya ya nggak tahu ya, waktu itu saya juga nggak terlalu ambil pusing gitu kan, karena saya mikirnya ya mungkin karena itu di tempat tinggi, anginnya kan pastikan ke apa ya, ke arah bawah dari atas gitu. Karena rumah tante itu kebetulan menghadap ke selatan, ya mungkin anginnya karena dari atas ke bawah sini ke selatan arahnya, jadi suaranya itu nggak masuk ke rumah. Saya mikirnya gitu. Lalu sampai pada saat apa ya, logika sama pikiran positif saya itu terbantahkan semua. Jadi saya kan kalau pulang kerja itu kan nggak langsung tidur, Mas.
Jadi karena kebetulan laptopnya itu speknya lumayan ya medium medium lah, medium end mid end gitu lah, bisa buat ngegame. Nah, saya isi game lah, main game kan kayak nggak tahu waktu gitu kan. Pulang kerja, walaupun pulang kerja malam pun itu eh, dari yang pulang di jalan itu mikirnya pengen tidur, tapi sampai rumah itu malah ngegame. Nah, ngegame tuh sampai jam 12, jam 1 gitu-gitu. Terus sampai apa ya? Sampai pada suatu titik di momen saya ngegame yang suaranya kurang, kan saya ngegame pakai headset kan. Pakai headset dan main game bola gitu kan. Main game bola terus pada momen yang volumenya itu kecil lah di game itu. Terus saya dengar saut-saut itu kayak suara aktivitas gitu di samping rumah. Aktivitasnya ya kayak aktivitas biasa. Dan karena saya apa ya, penasaran gitu kan, headsetnya saya coba apa ya, memastikan itu suaranya dari mana sih, dari kiri apa kanan apa dari belakang. Ternyata itu suaranya dari samping kanan rumah. Samping kanan rumah itu jadi rumah juga. Jadi kan rumah tante saya ini di ujung deretan rumah lah, tapi nggak di ujung banget, nomor 2 dari rumah terakhir. Jadi ini jalan di pertigaan gini, ini rumah kedua, nah itu punya tante saya. Karena waktu itu saya dengar aktivitas itu kayak biasa aja, terus sampai pada saat itu saya baru ingat ternyata rumah samping kanan itu kosong gitu, kosong, nggak ada. Oh iya, rumah samping rumah kan kosong ya, dengan apa ya, kayak suara anak kecil sih, suara anak kecil mas, suara anak kecil main, kayak 2 orang ketawa-ketawa, lari-larian gitu, dia kayak anak kecil gitu loh. Karena di situ logika sama pikiran positif saya udah nggak ketemu itu suara dari buatan manusia, itu langsung udah laptopnya nggak game nggak saya exit gitu, langsung saya klik tombol shutdown, tutup laptop, langsung masuk ke kamar tidur sambil headsetan musikan. Udah, saya nggak peduli itu suara apa gitu. Walaupun waktu saya tutup laptop dan mau masuk ke kamar itu suaranya masih mas, gitu gitulah, sambil lari-larian gitu anak kecil. Padahal posisi rumah sebelah itu kosong ya mas ya, nggak ada yang menghuni ya? Kosong, kosong, samping kanan kiri malah mas. Oh, Baru ingat saya, samping kanan kiri. Jadi samping kanan itu kosong, dan samping kiri itu kalau nggak salah ada orangnya, cuman kayak tante saya gitu. Jadi mungkin ada project di kota lain gitu, dan kota Purwokerto itu cuma buat tempat singgah dia. Jadi rumahnya itu nggak dihuni, walaupun ada warung, ada pemiliknya. Nah, singkat cerita, sering berjalannya waktu, saya mencoba melupakan hal itu, gitu loh. Sampai mungkin karena saya udah bodo amat gitu loh. Karena suara yang aktivitas itu mas, itu terjadi setiap hari mas, di atas jam 10 gitu loh. Jadi 3 kali 4 kali saya dengar suara itu terus menerus di atas jam 10. Kalau saya misal lagi ngerokok atau lagi teleponan sama cewekku gitu kan, atau baru pulang jalan sama cewekku jam 10 apa jam setengah 10 malam, kan pasti nggak langsung tidur, kayak bersih-bersih, sholat dan lain-lain, sampai di atas jam 10 itu pasti suara-suara kegiatan anak kecil itu ada gitu, sampai 4 kali. Maka dari itu saya putuskan tidur gasik, tidur gasik. Pokoknya sebelum di atas jam 10 lah, nah, tidur untuk menghindari suara-suara itu. Terus singkat cerita ya, saya kenalan lah sama tetangga.
tetangga depan rumah kan, depan rumah itu kebetulan RW-nya. Jadi saya ya dikenalin nama tante saya ke RW-nya ini, Fahri yang mau nunggu di rumah sini selama saya di Jepang gitu. Oh ya, namanya Bu Suci si RW-nya. Kan setiap Sabtu Minggu saya pulang Mas. Jadi setiap Sabtu itu kantor saya itu pulang kasih jam 2 lah. Dari setengah hari. Pulang kasih jam 2. Ya seperti biasa kalau mau pulang itu pasti saya bersih-bersih. Terus jendela saya tutup-tutupin, lampu saya nyalain walaupun cuma lampu depan dan lampu belakang gitu kan. Yang penting ada cahaya, ada tanda-tanda kehidupan lah di rumah itu dan lagi dihuni. Terus waktu hari Senin pagi berarti Senin pagi saya balik lagi ke rumah kan, itu jendela itu kebuka semua Mas. Jadi jendela depan yang ada kamarnya, dan jendela ruang tamu yang samping pintu utama itu kebuka semua. Saya dari jauh itu udah deg-degan itu. Aduh gimana ya, saya dikasih tanggung jawab kok malah kecolongan gitu loh, istilahnya. Langsung saya panik, saya ngebut sampai rumah. Saya pastiin nggak ada barang yang hilang gitu kan. Terus saya makin panik karena di dalam rumah itu kondisi acak-acakan banget Mas, acak-acakan banget. Jadi ada bingkai foto yang harus saya berdiri gini, itu udah jatuh semua, bahkan ada yang di lantai. Terus asbak itu gini tengkurap gitu di bawah. Waduh gimana ya. Terus saya di situ pikiran positifnya kurang jalan lah. Padahal itu ada TV, ada barang-barang elektronik lain itu masih ada. Cuman saya udah keburu panik karena lihat barang-barang yang berantakan gitu. Setelah saya menenangkan diri dan mastiin nggak ada barang-barang berharga yang hilang gitu ya, saya duduk, saya ngerokok sambil pandang-pandang sini kan, pandang-pandang. Terus baru nyadar ternyata di bawah itu ada telapak kaki Mas. Telapak kaki itu nggak yang pakai alas kaki ya, itu telapak kaki nyeker gini, tok 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 tok. Itu di seluruh ruang tamu saya ikutin telapak kakinya sampai dapur, bahkan sampai kamar mandi. Saya mencoba telusuri telapak kaki, tanah merah kayak tanah kuburan gitu. Dia coba telusuri, loh ini kan tanah yang ada telapak kakinya itu di kompleks saya itu kayaknya nggak ada Mas, nggak ada bahkan. Soalnya tanah-tanah di situ kayak ya tanah hitam dari kayak pasir mungkin ya, pasir. Bahkan ada yang tetangga itu yang ngasih pasir rumput Jepang gitu loh di halamannya gitu. Dan nggak mungkin ini tanah liat. Dan kalaupun ini maling, itu harusnya telapak kakinya kan ada di belakang rumah atau di depan rumah gitu loh, telapak kakinya itu nggak ada. Jadi telapak kaki cuma ada di ruang tamu, dapur, sampai kamar mandi gitu. Bahkan di kamar mandi itu yang sampai bikin saya merinding gitu ya, itu telapak kakinya sampai ini Mas, tembok Mas, di tembok deg 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 gitu, sampai hampir hampir nyentuh plafon mungkin tapaknya, dan habis itu hilang udah. Waduh di situ udah gimana ya, logika udah nggak jalan. Saya takut, pengen pindah, tapi ada tanggung jawab juga dikasih dari tante kan, gak enak juga. Soalnya tante setiap bulan itu kasih uang lah buat uang terima kasih, mungkin udah dijagain. Saya tambah gak enak lagi kalau gitu kan. Terus
ya udahlah, mungkin kejadian yang se ekstrem ini nggak bakal terjadi lagi di kedepannya gitu loh, karena hari itu doang gitu. Ya udah saya rapiin, saya bersihin, dipel dan lain-lain gitu loh. Saya mencoba melupakan gitu. Dan sampai pada hari Senin itu saya izin nggak berangkat kerja karena saking shocknya dan saking paniknya gitu kan, sampai rumah dan melihat keadaan gitu. Ya udah, waktu siang hari masih di hari Senin itu saya keluar mau beli makan gitu kan. Kebetulan ada Bu RW di depan rumah juga. Terus manggil saya, ri mas ya. Ya Bu, kenapa ya? Kok apa? Kemarin masnya pesan sate ya? Hah? Sate? Enggak, bukan, saya pulang Sabtu Minggu biasanya kan. Enggak, kemarin ada yang pesan sate mas. Gitu. Jadi kan ada tukang sate tapi bisa bisa delivery order gitu kan. Di situ bisa delivery order. Dan itu satenya banyak lagi mas, 50.000. Jadi sate 50.000, akhirnya dibayar sama Bu RW gitu. Kayak waktu malam minggu itu ada tukang sate itu mondar mandir di depan rumah. Karena Bu RW notice, akhirnya ditanyain, Pak nyari siapa? Gitu. Ini namanya saya sih, makanya Bu RW itu langsung manggil saya. Atas nama ini pesan sate 50.000. Loh, ini nggak ada orang Pak, orang udah pada pulang. Yang nungguin pulang gitu loh, setiap Sabtu Minggu pulang. Loh, tapi alamatnya sini Bu gitu. Dan nomornya itu bukan nomor saya mas. Anehnya lagi tuh telepon. Jadi kan pesan di lewat chat dan telepon. Di chat pesan sate 50.000 Pak, antar ke alamat sini gitu. Terus bapaknya itu balas lagi chat, pedas nggak Pak Bu gitu, karena belum tahu gendernya. Nggak dibales sama si nomor itu. Karena nggak dibales, akhirnya ditelepon sama Pak tukang satenya untuk konfirmasi ini pedas apa enggak. Telepon, yang ngangkat cewek mas, cewek, dan suaranya itu kayak Parubaya gitulah. Dan pesen 50.000 antar ke sini, pedas. Itu anehnya tuh pakai atas namaku gitu loh. Terus jadi kan saya kayak di kambing hitam gitu kan. Terus karena situasinya udah kurang kondusif waktu itu, jadi akhirnya dibayarin sama Bu RW-nya. Itu saya jadi waduh, saya pikir kejadian yang rumah berantakan, jendela kebuka semua, terus telapak kaki sampai plafon itu saya udah paling ekstrim, ternyata ada yang lebih ekstrim lagi yang itu. Tapi itu bukan tantenya Mas Fari itu mas yang pesen mas? Enggak, jadi kan sama Bu RW-nya kan ditelepon juga. Si tanteku itu ditelepon, katanya enggak pesan, memang enggak pesanin buat saya juga, karena kan saya juga waktu itu saya cerita ke tante juga, setiap Sabtu Minggu saya pasti pulang gitu, karena jarak rumah ke PWT kan cuma 1 jam, jadi setiap Sabtu itu pulang. Jadi misterius ya mas ya. Iya. Nggak tahu itu yang telepon siapa, tapi pakai telepon rumah apa enggak mas itu posisinya? Iya pakai chat tadi sih ya, jadi nggak pakai telepon rumah mungkin ya? Ya WA, waktu itu udah WA, pakai WA. Dan waktu ditelepon balik sama tukang setenya di TKP itu sama Bu RW, coba ditelepon balik, itu nggak nyambung. Ya kayak nomor udah nggak kepake lah gitu lah. Makanya aneh banget di situ kan, saya aduh pusing. Mana apa ya? Saya masih masa probation gitu kan. Belum tentu lanjut. Jadi tambah pusing di situ. Ya, tapi
saya masih bertahan sih karena ya suasana enak gitu kan. Suasana enak juga kalau misal apa lagi gabut itu bisa ngundang teman-teman di situ kan. Kadang teman-teman juga teman satu batch itu kadang main ke situ karena ya nyari suasana refreshing lah dari penat kantor ke situ karena tempatnya di situ enak. Setelah kejadian itu saya jadi makin sering untuk mengundang teman-teman satu batch saya itu main ke rumah gitu. Tadinya kan cuma apa ya, cuma seminggu paling sekali 2 kali gitu lah. Dan ini saya paksa untuk setiap hari dia main gitu. Ada satu waktu temanku namanya Maskut, kebetulan yang bisa main cuma dia doang. Ajak main ke situ, ini biasa ngobrol biasa, nongkrong, rokok-rokok dan lain-lain gitu loh. Main game juga. Terus kebetulan malam itu cewek saya itu lagi PMS. Cewek saya lagi PMS terus minta beliin makanan lah. Karena dia nggak mau order lewat online, jadi mau nggak mau saya yang beli makan gitu. Udah singkat cerita saya keluar beli makan, terus titip rumah ke Maskut. Aku titip rumah sebentar gitu. Oke. Dan waktu di apa? Waktu saya beli makanan itu, di selama perjalanan ternyata Maskut itu nelpon saya berkali-kali. Kan dari apa? Saya keluar sampai ke tempat makan yang saya tuju itu sekitar 15 menitan lah. Jadi selama 15 menit itu Maskut itu coba nelpon saya berkali-kali gitu loh. Ada 17 panggilan kalau nggak salah apa ya. Saya sampai tempat gitu kan, sampai warung makannya itu saya baru ngechat Maskut gitu. Apa gitu. Cepetan balik gitu. Yaudah, karena di chat itu dia pakai caps lock semua, terus tanda seru gitu kan. Saya langsung telepon balik lah, takutnya ada perampok atau apa gitu. Telepon balik. Apa sih? Orang bisa cerita. Aku orang aku lagi metu gitu. Tak tinggal bodoh amat, cepetan balik gitu. Dia eh, dia keluar rumah tapi nggak sampai pergi pulang ke kosannya. Jadi dia keluar rumah ke pos satpam. Rumahnya itu tinggal karena motornya itu, jadi saya ambil dia dari kantor ke situ itu pakai motor saya, jadi dia monceng saya kan. Otomatis kalau misal dia mau kabur ya mau nggak mau harus lari atau enggak jalan kemana gitu lah. Ya udah, oh shit, aku tak bisa guna panganan di situ mengkosane pacarku gitu. Ada setengah jam mungkin ya, setengah jam kalau nggak sejam lah. Aku waktu itu ya pikirku Maskut ngeprank, aku lebih mentingin cewekku di situ. Lah setelah saya pulang nyamper dia di pos satpam gitu kan, dia nggak mau pulang. Ayo balik, mau gitu. Dia nggak mau pulang terus gitu. Pas satpamnya juga cuma ketawa-ketawa aja gitu. Apa sih? Nah, kan ya, wah nggak beres ini saya pikirnya gitu kan. Ya udah, saya nggak langsung pulang, saya ambil dia, langsung anterin ke kosannya. Nah di perjalanan ke kosannya dia itu dia cerita. Jadi waktu saya baru keluar dia buat poker, ya udah poker di belakang gitu kan. Dan pintu kamar mandi itu ada dua mas, satu yang menghadap ke dapur, satu menghadap ke langsung tembus ke kamar tanteku. Dan pintunya itu yang ke kamar tanteku itu pintu geser, dan yang ke dapur itu pintu yang bukaan biasa. Itu pintunya dari aluminium apa seng gitulah, kayak ini mungkin ya, kayak seng gini. Kalau misal diketok dikit aja itu kan pasti Langsung bunyi gitu ya, iya, keras ya. bunyi keras itu. Apalagi itu di ruang tertutup lebih keras lagi kan. Nah waktu itu dia lagi poker sambil main HP, itu dia digedor gitu. Digedor Pintunya itu mas. iya, yang pintu samping yang menuju ke kamar
dia kaget, terus buru-buru nggak cebok, cuman nge-flash doang, langsung kabur, untuk pintu doang nggak ngunci, langsung kabur ke pos satpam. Pikirku, duh, aku yang bakal ke apa tidur di situ tadi malam ini kan, karena harus balik soalnya kan belum dikunci juga dan takutnya kenapa-kenapa, jadi harus balik ke situ. Mau balik ke kosannya si Maskud ya malas juga karena udah capek kan. Ya udah mau nggak mau, malam itu saya tidur di rumah. Alhamdulillah nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa ya, biasa tidur sampai cuci kaki, sholat, tidur, udah nggak ada apa-apa sih, alhamdulillahnya. Berarti aman ya Mas ya malam itu ya Mas ya. Walaupun setelah ada kejadian kayak gitu, alhamdulillah Mas Fari aman ya. Aman, iya nggak ada apa-apa. Walaupun ya, biasanya kalau misal kita udah tersuges yang negatif itu kan pasti nanti dia bakal mewujud atau ya entah itu bunyian, entar poltergeist atau mewujud sosok gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu nggak sih, nggak ada. Udah tuh tidur kan, tidur, bangun jam berapa ya, jam 6:30 lah, mungkin 6:30. Terus prepare buat berangkat ke kantor karena masuknya kan jam 7:30 kan. Prepare, nggak makan dulu karena biasanya saya makan sarapan itu di kantor. Saya setelah prepare dan lain-lain itu berangkat jam 7:15. Jam 7:15. Ya biasa, matiin lampu, buka-buka jendela dan lain-lain. Waktu saya mau nutup pintu kan, kalau misal kita mau nutup pintu kan pasti kita kayak menghadap ke pintu yang mau ditutup kan. Kecuali kalau misal lagi buru-buru kita membelakangi gini. Tapi itu pun kalau misal kita buru-buru nggak ngunci pintu, tapi kan itu saya harus ngunci pintu. Jadi mau nggak mau saya harus madep ke pintu, madep ke Dalam ya. dalam ya. Jadi saya nutup. Jadi kan pintunya itu apa ya? Engselnya bukan di sebelah sini Mas, di sebelah sini. Jadi gini, ini otomatis kalau dibuka sedikit aja itu kelihatan kamar tengah sama dapur, terus sama pintu kamar tante. Saya menutup, otomatis kan mata saya kan pandangan ke kamar tante dan dapur itu kan. Saya karena mungkin nutupnya agak kenceng, agak cepat gitu kan. Saya sekelebat itu kayak lihat sosok kayak apa ya, cewek. Nggak tahu itu umurnya berapa, cuman kayak mungkin paruh baya ya. Pakai apa? Jarik kayak gini. Cuman warnanya lebih ke coklat yang gelap. Terus sama kebaya hitam. Rambutnya terurai. Karena itu kebayanya hitam dan di arah dapur itu agak gelap kan, jadi saya nggak terlalu notice. Cuman rambut dan kebayanya jariknya itu kayak kelihatan banget. Ih, apa itu ya? Saya mau memastikan buka lagi, saya nggak berani. Takutnya kalau misalnya saya lihat sosoknya, takutnya nanti pas malamnya saya nggak berani pulang. Jadi udah tutup, kunci, udah lupakan berangkat kerja. Udah bodo amat gitulah waktu itu. Dan mungkin aja itu yang gangguin si Maskud semalam mungkin. Soalnya itu kan dia berdirinya di depan pintu kamar tante. Akhirnya nanti ada, ternyata yang gangguin itu bukan dia. Cuman waktu itu saya mikir itu yang gangguin dia karena semalam habis ada kejadian. Itu kejadian waktu di bulan kedua, berarti kan bulan kedua yang ekstrim itu, yang Maskud dan si sosok ini, aku nggak tahu itu siapa. Sosok ini itu di bulan kedua. Dan untuk melanjutkan sampai bulan ketiga itu saya mau nggak mau
diberani-beranikan lah. Walaupun itu ya gangguan yang kayak suara anak kecil itu masih setiap hari itu ada mas. Dan yang kecoa mati di seluruh sisi ruangan itu masih ada. Sampai tante saya itu pulang setelah dari kunjungan industrinya ke Jepang, pulang udah pokoknya saya mau ceritain apa yang saya alami gitu lah, ceritain semuanya, pokoknya semuanya, yang maskot digedor terus saya lihat itu sosok dan lain-lain itu, dan kejadian yang anak suara anak kecil di samping rumah itu. Dan ternyata itu divalidasi sama tante saya. Jadi oh iya Ri, memang kalau waktu tante di sini, waktu lagi kerja sampai larut malam gitu lembur, itu emang sering itu dengar suara kayak anak kecil berlarian gitu kan. Tapi karena mungkin tante saya udah dewasa dan menangkap itu sebagai ya udah, memang itu makhluk Tuhan dan kita ya masing-masing aja lah. Saya dengan pekerjaan saya, kamu dengan kegiatan kamu. Dia mikirnya gitu sih tanteku. Tidak dengan saya itu kan. Kalau saya dunia masing-masing, enggak, ini dunia saya ya. Ini rumah manusia. Dia ada di rumah itu enggak bayar gitu kan. Terus sempat juga waktu pamitan pulang tuh nemuin Bu RW juga izin pulang dan izin pamit lah, nggak di situ lagi. Terus ternyata Bu RW di situ juga ngebuka juga di situ. Jadi ada suatu waktu itu ada saudaranya Bu RW berkunjung ke situ dan kayak ngerasain hawa yang nggak enak gitulah. Karena mungkin Bu RW juga cerita yang soal sate itu ya, sama yang kejadian rumah berantakan. Sekalian diliatin sama saudaranya, dia indigo sih, sekalian diliatin. Ya bener, jadi di samping rumah itu ada sosok anak kecil. Dan yang bikin merinding itu di depan rumah itu ada sosok satu nenek-nenek gitu, nenek-nenek. Bener, kebaya hitam terus jarik batik gitulah, rambutnya terurai, kayak nggak putih semua, cuman putih yang di depan aja gitu loh, putih di depan terus belakangnya hitam ya, cuman panjang sampai lutut, panjang. Saya dengar itu ya, wah alhamdulillah sekarang udah nggak di situ lagi gitu loh. Jadi udah nggak mikir lagi, udah bodoh amat dengan apa penampakan dan lain-lain. Dan kalau misal saya dipesanin buat nungguin rumah situ lagi untuk waktu yang lama, Abdul Angkat tangan ya mas. angkat tangan. Walaupun rumahnya enak sih, bagus gitu, tapi enggak lah, maksudku setiap hari harus digangguin sama gitu-gitu kan. Terus setiap hari juga harus bersihin mayat Bangkai kecoa. pakai kecoa gitu, wah enggak. Paling itu sih mas yang saya alami. Ya, oke Mas Wari, terima kasih atas ceritanya yang sudah dibagikan ke teman-teman Kisah Sunyi. Sebelum closing nih Mas, jadi ada beberapa pertanyaan. Jadi saya itu mau tanya Mas, tadi kan ada masalah waktu itu nggak kerasa ya Mas ya kalau di dalam rumah. Itu cuman Mas Wari yang merasakan, apa ketika teman-teman di sana juga merasakan hal yang sama Mas? Pernah, jadi kan karena jarak kantor dan rumah itu nggak terlalu jauh ya, cuma turun sedikit, terus perempatan belok kanan dah gitu doang. Jadi waktu itu hari Jumat, saya bawa teman-teman saya ke situ lah buat main, karena kan dekat masjid juga kan, jadi bisa Jumatan di situ. Setelah Jumatan bisa mampir ke rumah, nanti habis itu balik ke kantor gitu lah. Main ke rumah, karena biasanya kalau hari Jumat kan sangat-sangat enak buat tidur kan. Singkat cerita ya, kita tidur lah.
tidur main HP terus ketiduran, bangun-bangun jam 2 mas, jam 2 apa jam 3 saya lupa lah, karena nggak tahu ya, itu jam 3 dan jam 12 itu saya sulit membedakannya Mas. Karena walaupun itu sudah dibukain jendelanya dan lain-lain, pokoknya saya membiarkan kayak cahaya matahari masuk, tapi tetap aja rumah itu kayak gelap dan apa ya, Hawanya itu enak buat tidur gitu. iya itu, dan dingin juga. Itu tadi jam berapa berarti Mas pas lagi sama teman-teman ke situ? Dari jam berapa Jam ketidurannya? 12:30 mungkin kan, setelah Oh, setelah selesai Jumatan. iya. Oh iya iya iya. Jam 12:30 bangun jam 3 sampai kena SPM lah gitu kan, gara-gara ketiduran. Ah iya ya. Terus Mas, setelah itu kan tadi ada yang apa cerita tentang ketika Mas Fari mudik ke rumah nih. Rumah ditinggal, balik lagi ke situ kan jendela buka semua Mas. Nah, setelah itu ternyata ada juga bekas-bekas telapak kaki Mas. Lah, pertama itu ada nggak Mas barang-barang yang hilang Mas? Barang-barang hilang nggak ada sih, alhamdulillah Oh, berarti aman ya Mas ya? aman. Saya sampai memastikan masuk ke kamar tante juga, untuk memastikan, saya takut ya, panik juga kan masuk ke kamar tante. Pokoknya semuanya itu masih di tempatnya masing-masing, cuman kayak barang-barang yang di atas meja, di atas meja makan, di atas kayak lemari yang ada tatakannya gitu, itu berantakan, macam-macam buku, mainan, adiknya apa, anaknya tante kan ada 2, jadi yang satu namanya adiknya, waduh, beramburan, macam-macam gitulah. Berarti itu fix ya Mas, bukan manusia Mas. Bukan. Oh, bukan ya. Nah, terus berarti ada nggak Mas setelah itu Mas Fari itu mencari tahu bahwa itu sosok apa Mas? Nggak tahu ya, kurang tahu juga, dan Oh, nggak mau nyari tahu. ya barangkali terus ada verifikasi dari tante atau Bu RW, berarti nggak ada ya Mas ya? Nggak. Oh, nggak ada. Oke, oke, oke. Yang terakhir nih Mas, uh, dari sekian banyak teror yang terjadi, jadi pernah nggak sih tante itu berusaha untuk membersihkan rumah itu atau memanggil kiai atau orang-orang yang notabene bisa gitu di halal gaib? Kalau tantenya itu nggak pernah ya, karena yang seperti yang saya ceritakan tadi itu, tantenya itu mencoba berdamai dengan mereka gitu loh. Jadi ya udah, mereka dengan kegiatannya masing-masing, mungkin mereka tempatnya di situ, yang ya udah, kita dengan kerjaan kita masing-masing gitu loh. Tapi yang ngotot malah saya gitu loh. Meskipun saya juga mikir juga, kalau misal anak-anaknya lagi kumpul di situ, kalau kalau misal ada temennya tante, bawa anak kecil gitu di situ digangguin kan kasihan juga kan. Saya menyarankan, pernah bawa salah seorang kiai lah yang terkenal di daerah situ ke situ gitu, izin ke tante. Alhamdulillah diperbolehin. Waktu sampai di situ, sang kiainya itu apa ya, menawarkan untuk dirupiah lah rumahnya gitu. Tapi sebagai pembersihan itu dirupiah, tapi tante di situ tuh nolaknya itu kita nggak mencoba untuk pembersihan aja, maksudnya kayak misal tante kan pernah ada diganggu, pernah mungkin lagi hektik juga kerjaan, dia sampai diem itu ngebrak meja. Waktu itu langsung diem, jadi nggak ada gangguan lagi setelah dibentak sama tante itu kan. Mungkin tante mikir juga digituin aja juga udah diem mereka kan, nggak usah sampai diusir lah, takutnya kalau diusir itu malah tambah ngamuk gitu loh. Maksudnya ya, mereka diusir nanti kan bisa yang lain bisa masuk ke situ lagi, diganti nama sosok yang lain gitu kan. Ya udah di situ, karena kayaknya juga nggak mau memaksa gitu kan, kalau mau ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu.
ya udah nggak dibersih akhirnya. Oh, jadi akhirnya dibiarkan ya Mas ya. Ya, ya, mungkin itu Mas pertanyaan dari saya. Sekali lagi terima kasih sekali Mas sudah kembali lagi nih ke Kisah Sunyi untuk membagikan ceritanya. Mungkin next time ya Mas, masih banyak cerita-cerita yang bisa dibagikan ke Kisah Sunyi ya Mas. Masih. Oke. Ya, dan buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyaksikan atau menonton video dari Kisah Sunyi. Terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video pada channel ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.